semua hadir di sini adalah satu keluarga dalam Kristus. Cuma di sini saya mau menjelaskan sedikit, ada yang sudah mengikuti camp disebut alumni camp. Ada yang belum mengikuti camp, saya sebut calon peserta camp. Jadi cakep, oh cakep ya nama singkatannya. Jadi coba angkat tangan alumni camp. Alumni camp, puji Tuhan luar biasa banyak sekali. Lalu calon peserta camp silakan angkat tangan biar kita lebih kenal, lebih dekat peserta camp. Jadi cakep-cakep semua kita sore hari ini. Puji Tuhan. Alumni camp masih ingat yel-yel kita? Mari kita perkenalkan kepada calon camp kita, peserta camp kita. Laskar Kristus siap diutus. Ini karena COVID nih, lama tak berkumpul. Laskar yel-yel saja. Jangan pakai laskar ya, pakai saksi ya. Saksi Kristus siap diutus. Yes. Camp Ketapang siap diutus. Ulangi ya. Saksi Kristus. Yes. Camp Ketapang siap diutus. Puji Tuhan, semangat. Jadi saudara yang terkasih, para calon peserta camp, kami memperkenalkan yel-yel kami, yel-yel kita ya. Nanti dengan harapan Ketapang bisa mengadakan camp rencananya tahun depan Februari. Jadi kita akan merangkul semua menjadi pekerja di ladang Kristus. Namun kita kalau harus semua ke ladang harus dibekali oleh orang tua kita dengan cangkul, dengan parang, dengan sapu. Itulah camp. Jadi waktu kita ikut camp, kita membekali diri. Jadi selesai camp kita diutus ke keluarga, lingkungan, paroki. Kita sudah punya pedang roh. Jadi tinggal bersihkan. Juga saya ingin sampaikan di sini kayaknya ada yang belum Katolik ya Bapak Ibu. Tolong angkat tangan yang belum Katolik. Boleh saya kenal. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Masalah agama tidak masalah. Tuhan menciptakan kita sama. Jadi di camp itu pun tidak mengajarkan orang menjadi Katolik, tapi mengajarkan bagaimana Allah menciptakan kita dan bagaimana kita harus meneruskan misi Allah yang begitu penuh kasih. Jangan sampai terputus di generasi kita. Itulah kita harus semangat membangun diri kita ke masyarakat kita. Salah satu cara adalah melalui camp ini. Camp itu adalah kursus evangelisasi pribadi. Jadi kita mulai dari pribadi kita dulu. Setelah pribadi kita di keluarga, kita biar lebih tahu, lebih mengenal apa itu Allah mencintai kita. Itulah camp. Mungkin hanya itu kata singkat dari saya. Biar lebih cepat kita masuk kepada sesi, kita akan sama-sama belajar menggali lebih dalam lagi dengan pemateri kita Pak Vincent dari Semarang, agar kita disiram kembali oleh siraman rohani melalui firman-firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih yang belum Katolik, kami minta maaf, tapi kami ingin berbicara secara Katolik, tapi kita tidak mengkatolikkan, cuma mengajarkan firman Allah secara Katolik, itu aja. Tidak mengkatolikkan. Jadi kita walaupun kita tidak satu agama, tidak satu percaya, tapi kita adalah saudara dalam satu Allah, satu pencipta. Amin, saudaraku terkasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, selamat sore. Kita kembalikan kepada WL kita. Begitu aja
Besok kalau sudah tidak hidup jangan salaman ya, menakutkan. Nah, ayo orang-orang hidup salaman. Ya. Wah, sampai tos ya. Wah, ini hidup yang banyak utangnya tuh tos. Oke ya, luar biasa, luar biasa. Hampir 3 tahun kita merasakan bagaimana hidup itu berharga. Betul? Betul? Maka tepuk tangan sekali lagi. Nah, pokoknya sampai jam 9 malam kita tepuk tangan terus. Oh, mumpung masih hidup, betul ya? Oh, nanti kalau sudah di dalam peti jangan tepuk tangan, menakutkan. Oke, baik. Anda masih hidup penuh suka apa? Dulu takut mati, betul ya? Takut mati. Sekarang masih hidup. Saya mau tanya-tanya, Anda dalam hidup ini apa sih yang paling Anda cari? Betul ya? Kok sampai mati aja takut itu? Loh, betul nggak? Anda pernah nggak Anda berpikir, iya ya, sebetulnya hidup yang saya cari apa sih? Betul ya? Kok sampai mau kerja keras pagi sampai malam, ya toh? Ada yang sampai cari pasangan, ya toh? Nggak dapat ya berdoa. Udah dapat pasangan diajak berantem, betul nggak? Dulu carinya pasangan sampai novena, rosario, betul? Sudah dikasih, berdoa lagi. Ini kapan matinya pasangan saya ya? Aduh. Oke, baik. Sekarang kita coba sebelum kita mulai, kita bertanya dulu. Loh, betul ya Bapak Ibu? Sekali-sekali. Iya ya, sebetulnya saya hidup ini untuk apa sih? Apa sih yang paling saya cari? Amin. Ada juga sulit. Siapa yang hidup? Pertanyaannya, hidup yang asal hidup. Jadi mati enggak, hidup asal hidup. Betul ya? Numpang makan. Betul? Atau Anda hidupnya melimpah. Anda tahu hidup yang melimpah. Luber. Yang luber apa? Sukacita, syukur. Iya. Bapak Ibu, kalau Anda ingin bahagia, Allah ingin kita bahagia, mestinya kita bahagia. Betul? Betul. Betul toh, cengli toh, betul ya? Anda ingin bahagia, oke? Allah ingin kita bahagia, oke? Harusnya kita bahagia, oke? Tapi kok banyak yang stres? Itu kenapa Anda bayar goban dan datang ke sini, betul ya? Loh, logikanya kan begitu ya, betul ya? Kita ingin bahagia, amin. Allah ingin kita bahagia, amin. Nah kalau kita pengen, Allah pengen, ya mestinya bahagia. Betul. Betulnya kok di situ? Ini biar cepecing. Oke ya, tapi kenyataannya kenapa kita tidak selalu bahagia? Ya, nah Anda dan saya tadi sudah dikatakan bahagia, sukacita, ya. Maka orang-orang yang sukacita, yang bahagia itu selalu kangen, selalu pengen kumpul. Saya tanya, siapa yang sudah ikut CAP atau SEP tadi? Angkat tangan, saya mau lihat CAP berapa. Ya CAP atau SEP sama. Oh, tidak ada setengah ya. Nah, Anda itu datang reuni untuk apa? Untuk bahagia. Untuk bahagia. Iya, kalau waktu ikut CAP tidak sukacita, diajak kumpul mesti nggak mau, betul ya? Aduh itu mimpi buruk, amit-amit begitu ya. Tapi kalau Anda merasakan sesuatu yang sukacita, kepengen kumpul, betul nggak? Orang yang bahagia selalu pengen kumpul. Saya tanya, ini kalau di Ketapang capnya baru sedikit, tapi priskatnya lebih banyak.
Saya mau tanya siapa yang sudah ikut Priskat atau baru berkat, angkat tangan. Ya, ya tahu lah ya. Nah, oke. Kenapa Anda disuruh CFM mau, PG mau? Kenapa? Ingin kumpul. Yes. Kenapa Anda rindu kumpul? Emang waktu gak berkat diapain? Ini jujur sekali ya. Bapak Ibu, Anda sadar atau tidak kalau habis Priskat buat berkat, rasanya dunia itu seger, pengen kumpul terus, terus apa mau? Kenapa? Orang yang sukacita selalu ingin kumpul. Betul nggak? Itu natural. Tetangga, gereja, lalu mana Samaria, itu orang lain, orang yang beriman lain. Nanti diajari bukan untuk mengkatolikan, bukan, tapi setiap orang berhak menerima kabar gembira ini. Amin. Setiap orang tidak harus menjadi Katolik karena Katolik adalah Yesus yang memilih, bukan Anda. Itu rahmat, betul? Tetapi setiap orang berhak tahu bahwa kita dicintai Allah. Amin. Semua orang berhak tahu bahwa kita diselamatkan Allah melalui Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk iman kita. Bahkan sampai ke ujung bumi. Kenapa tidak? Amin. Anda akan diutus untuk itu. Ya. Lalu buah pertama dan utama dari Pentakosta adalah pewartaan Injil, menyebar. Bapak Ibu, kalau para rasul dulu bahagia sendiri, tidak mau menyebarkan, Anda sampai sekarang tidak akan mengalami sukacita ini. Betul? Betul? Ya? Oke. Maka Yohanes 15:16 mengatakan, kita baca bersama-sama. 3, hidup sibuk untuk diri sendiri terus. Waktu mati bingung. Nanti kalau ketemu Yesus mau bawa apa? Ketika ditanya waktu hidup, kamu kenapa? Udah, cari duit buat diri sendiri apa? Cari duit boleh? Boleh. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Betul? Ya pastilah kalau mau bantu orang kita nggak punya duit gimana caranya, betul ya? Tapi bukan untuk itu kita bekerja, ya menghadirkan kerajaan Allah. Maka kita dipilih untuk berbuah sukacita sejati sekaligus diutus untuk mewartakannya. Amin. Maka tunjuk kiri kanan Anda utusan Allah. Tunjuk. Anda jelek tapi utusan Allah. Anda jelek tapi utusan Allah. Pokoknya kalau saya canjong jangan bahagia, habis itu saya jatuhkan lagi. Yang paling jelek yang bawa mic. Oke ya. Saya mau katakan apa? Tuhan tidak memilih kita karena kita sempurna, Bapak Ibu. Tidak. Tuhan memilih kita karena Dia mencintai kita. Amin. Dan kita diberi kebahagiaan terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya tidak diberi kebahagiaan, mau bahagia apa? Betul enggak? Karena kita diutus membawa kebahagiaan, kita tuh dibahagiakan dulu. Setelah kita dibahagiakan, Anda membahagiakan orang lain. Maka ada yang mengatakan,
Tonight I'm gonna jump